Ya
يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 وطاب الهنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi dengan rahmat Allah, makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu peluang yang cukup besar, satu nikmat yang cukup besar daripada Allah. Jadi hari ini kita dapat kumpul di tempat ini pada masa ini dengan yang tersebab kerana agama Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, kita dapat menerima omongan daripada syekh kita, guru kita, sama-sama dengan sahabat-sahabat beliau di madrasah kami ini. Insya-Allah ini adalah satu penghargaan yang cukup besar yang mana guru berikan kepada kami. Masya-Allah. Hari ini kami berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada rombongan guru kerana sudi menerima keputusan kami dan datang ziarah madrasah kami ini. Masya-Allah. Kita ucapkan jazakumullahu khair. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasi guru semua dengan rombongan beliau. Amin. Sebaik-baik balasan insya-Allah. Sedikit pengenalan mengenai madrasah kami ini. Madrasah Miftahul Irfan inilah dia madrasah yang mula-mula sekali diwujudkan di Pulau Pinang. Di dalam pulau ini madrasah yang pertama. Asalnya di Masjid Bangali di Lebuk Julia Street sana tu, kemudian dipindahkan ke sini lebih kurang 30 tahun dulu lah. Nama saya adalah salah seorang daripada orang belajar di sini 30 tahun dulu, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan sekarang ni kita sudah ada belajar hampir 200 orang bersama dengan 20 orang ustaz-ustaz yang mengajar di sini. Di sini dulu mudanya dengan madrasah tahfiz, dan alhamdulillah hari ini sudah ada pengajian alim, pengajian ulum syariah, sehinggalah pengajian dauratul hadis, pengajian kitab kutub sittah insyaallah. Kita dah ada beberapa kelas yang telah tamat dengan pengajian kutub sittah. Masuk ke kali ini adalah kali yang keempat. 4 kelas kehadiran yang dengan pengajian kutub sittah insya-Allah. Ini alhamdulillah kita harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala kekalkan madrasah kita. Amin. Dan majukan lagi sampai yaumul qiyamah, lagi-lagi dengan keberkatan guru bersama dengan rombongan-rombongan kita yang hadir pada pagi ini. Dan masya-Allah kita tanpa meninggalkan masalah ini dan meminta sedikit bayan nasihat daripada guru kita insya-Allah. Minta semua dapat dengar dengan perempuan dengan tawajuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita dan juga seluruh umat insya-Allah. Bersilakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru setengah. Masih setengah lagi yang tak jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tepi samping nyamping belakang tak jawab. Kali ketiga supaya semuanya selamat, sejahtera, aman, dan juga target yang kita targetkan untuk kita mendapatkan irfan, untuk kita mendapatkan dunia ma'rifah, dunia ulum, dunia mahabbah, dunia asrar, dunia rahmat, dan juga dengan dunia maghfirah. Sahut salam dengan elok dan senantiasa menyebarkannya. Berjumpa dengan sesapa saja ucapkan salam dan dijawab dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad Khatamil Anbiya'i wa Habibi Rabbil Alamin Abil Qasimin Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Wabah, pada pagi hari yang cerah ini, di samping menyamping bermacam-macam jenis tanaman yang tumbuh, baik itu dengan rumput-rumputannya, dengan kelapanya, atau juga dengan tanaman-tanaman lainnya, pasti dan pasti dengan kita telah dapat menikmati, baik itu dengan keindahan bentuk dan corak, atau juga dengan oksigen yang dia keluarkan, atau juga dengan tatapan pemandangan yang indah dengan penghijauan yang rapi. Maka mudah-mudahan karena kita sedang berada di kawasan macam seperti hutan dengan tanaman yang ada di samping menyamping, suasananya bening, suasananya indah. Kalau dalam Arab disebut dengan jannah atau bustan, disebut dengan surga, disebut dengan taman atau kebun. Maka mudah-mudahan dengan kita daripada kebun, daripada taman-taman duniawi yang akan nanti insyaallah akan membawa kita kepada taman-taman ukhrawi di dalam surga. Amin ya arhamar rahimin. Apa saja kalau pada itu dengan kita nak masuk rumah, kalau pada itu dengan kita nak guna kereta, pada itu dengan kita nak memanfaatkan almari, atau pada itu kita nak buka peti besi, lalu dengan kita memiliki miftahnya terlebih dahulu. Miftah artinya kunci. Jadi kalau tak ada kunci, macam mana kita nak start kereta? Kalau kita tak ada kunci, macam mana kita nak buka rumah? Kalau kita tak ada kunci, macam mana kita nak buka kedai? Kalau kita tak ada kunci, macam mana dengan kita nak membuka istana, sekalipun apartemen kah, istana kah, banglo kah, sendiri kah, rumah teres kah, semuanya ada kunci. Ternyata kunci yang kita gunakan sekarang ini bukan untuk membuka rumah, bukan juga untuk membuka istana, bukan juga untuk membuka kedai, bukan juga untuk membuka apartemen atau juga dengan banglo tempat kediaman yang kita tempati. Justru kunci yang bakal akan kita buka itulah kunci al-irman, artinya makrifah. Agar bagaimana dengan kita jadi orang yang arif, menjadi orang yang kenal Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, kamu yang penting gunakan, yang penting manfaatkan, yang penting kamu harus pandai dan cermat dalam menggunakan anugerah yang aku bagikan. Aku akan berikan kepadamu segala keperluan yang Anda perlukan. Apa yang Anda perlukan itu dengan mata, itu dengan telinga, itu dengan tangan, itu dengan kaki, itu juga dengan mulut, itu juga dengan bagian-bagian yang ada di dalam anggota tubuhnya. Itu semuanya minah, anugerah daripada Allah Jalla Jalaluh. Yang Anda targetkan itu adalah untuk membuka pintu irfan, agar kamu menjadi orang yang arif billah, kenal agama. Jadi agar bagaimana dengan kehidupan kita ini mempunyai makna, agar bagaimana dengan kita dapat memanfaatkan segala fasiliti nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai macam bentuk, baik yang ada pada dalaman kita, yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, ataupun juga yang ada di sekeliling kita. Kita manfaatkan kipasnya untuk agama, lampunya untuk agama, sound systemnya untuk agama, tanamannya untuk agama, pakan kita untuk agama, hidup kita untuk agama, agar dengan kita terkumpul dengan insan yang pertama yang mengenalkan kita, yang memakrifahkan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, yang tadi telah kita sanjung dan juga telah kita puji bersama. Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Hai pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah binailil mula untuk mencapai segala target dan juga segala angan-angan hasrat dan juga dengan keinginan. Ada tak kira-kira mulut seperti mulut yang Allah berikan kepada kita, dengan kita dapat menyanjung. Tadi pagi habis sebut itu dengan mulutnya kerbau, dengan mulutnya kambing, dengan mulutnya keledai, jauh lebih besar, jauh lebih luas daripada mulut manusia. Tapi tak pandai berkasidah, tapi tak pandai memuja, tapi tak pandai membaca, tapi tidak pandai bertasbih, tapi tidak pandai membaca Al-Quran. Alhamdulillah dengan mulut manusia, Masya Allah, tabarakallah, sikijah. Dengan mulut manusia, Masya Allah, tabarakallah. Apa lagi yang pertama tadi? Ya Hanana, 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 ya Hanana. Cukup, robah lagi lagunya. Ya Imam al-Rusdi, ya
سندي أنت بعد الله متفى بدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي cukup بشرى لنا المنى زال العنا وفالآنا والدأر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا المنى زال العنا وفالهنا يا طيبة يا طيبة يا لا استغنى لك والهوى لنا والهوى لنا يا طيبة يا طيبة يا يا لا استغنى لك والهوى لنا والهوى لنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله serak sekalipun yang secara pasti dengan kita boleh melantunkan kasidah yang semacam itu juga dengan letak yang merdu dan bagus. Mulut keluar dia yang lebar tadi itu kambing lembut beng zikir dulu kucing tasbih dulu syukur takkan dengan kita tidak pandai memanfaatkan nikmat yang Allah bagikan kepada kita yang walaupun dengan mulut kita jauh lebih kecil daripada mulutnya kerbau, yang walaupun otak kita dibandingkan dengan otaknya lembu jauh lebih sedikit daripada otaknya lembu, tapi kita dapat merancang, tapi dengan kita dapat berkomunikasi dengan baik agar bagaimana terjalin hubungan yang baik kita dengan Allah Jalla Jalaluh, agar bagaimana dengan kita dapat memanfaatkan organ-organ anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita daripada ujung ke ujung. Berapa kebaikan yang boleh kau dapatkan daripada rambut, berapa kebaikan yang boleh kau dapatkan daripada janggut, apalagi dengan janggut abang-abang kita, Masya Allah tabarakallah. Abidis masih belum berhasil lagi untuk punya janggut yang macam tu. Tak tahulah, iman masih lemah lagi. Jadi sepatutnya janggutnya jangan cukok dulu, jangan cukok. Kecuali kalau sudah lebih daripada ukuran qabdah, tahu bukan tak tahu. Sunahnya macam tu, nanti kita sini je naik, kita sini kita kerat, sini kita kerat. Sikit je, janggut kita tak banyak mana. Kalau sudah dalam hitungan qabdah, dalam hitungan segenggam, baru kita kerat, baru kita potong. Nah, dapat pahala daripada janggut, dapat pahala daripada kumuk. Paham tak kumuk? Kalau tidak nanti pergi masjid takut, ya Allah. Mas. Kalau tidak pakai mas, kalau tidak 2 dos tak berani pergi ke masjid. Kenapa? Orang yang sudah berudu itu sudah melakukan swab test pada tiap waktu. Tiap kali kita berudu berarti tidak kurang daripada kita kumur-kumurkan mulut kita dengan istinsyaknya ke hidung. Swab test tekak dengan hidung. Jolo, cucu, sampai itu muntah kita macam tu. Udahnya aku sakit, banyak pula yang lebih mengecewakan atau yang lebih menakutkan buat hati kita jadi risau dan takut kalau nanti hasilnya positif. Lebih merisaukan lagi kalau dipositifkan. Musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita yang berudu alhamdulillah COVID-19 udah kebanjiran dia di dalam hidung kita. Oke? Jadi tak perlu risau, itu irfan, itu namanya makrifah.
kenal Allah, dekat Allah, nyebut nama Allah, kita tidak akan trauma ketakutan. Kalau tidak, ada orang nak surung tangan bersalaman dengan kita, mai sejahtera. Sahabat Nabi kita, orang yang pertama yang bersalaman itu adalah sahabat-sahabat Nabi kita daripada Yaman. Yang pertama, bersalaman itu akan meluluhkan, akan melontarkan dosa kesalahan daripada diri. Bersalaman dengan salam dan salam, doa kita dimustajabkan. Bersalaman dengan tanya apa kabar, itu dengan kita mendapatkan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla Jalaluh. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, itu dengan kami tidak pernah terjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan dengan kami na'khudhu bi ahdihi biyadi, kami mengambil bersalaman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dikarenakan karena dengan kita jauh daripada Allah, jauh daripada agama Allah, jauh daripada perintah Allah, jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga membuat dengan kita nakhafu min kulli syai', kita ketakutan daripada segala-galanya. Kita nak macam mana? Kita nakkan yang dengan kita ini khafaka kullu syai', semua segala-galanya takut dengan Anda. Rumusannya dikatakan oleh para alim ulama, man khafallaha khafahu kullu syai', orang yang takut kepada Allah semuanya akan takut kepadanya. Singa, tahu singa? Siapa yang tahu bunyi singa, Abi bagi hadiah 100 ringgit. Abi pun tak tahu. Cuman kalau kamu kata Allah alam betul tak betul, kita juga tak tahu sebab kita tidak mendengar. Singa atau macam mana. Kalau unta, kalau kambing lembu, kuda itu gundangan. Oke, bagus, masyaallah tabarakallah. Jadi astagfirullahalazim. Semalam tu simbang-simbang dengan salah seorang daripada sahabat kita daripada Kedah, Haji Kamal. Haji Kamal kalau tidak salah yang dia informasikan kepada kami, dia punya tidak kurang daripada dalam 50 macam jenis tanaman durian. Bukan pohon, jenisnya. Jadi kata beliau, pada tahun ini kita tak dapat rezeki. Kenapa? Semuanya dimakan sama gajah. Gajah bukan setakat lewat macam tu saja. Biasanya gajah seminggu sudah pindah ke tempat lain. Sekarang gajahnya beretikaf di situ sampai 3 minggu. Akhirnya hasilnya habis dimakan sama gajah. Tapi macam manapun, ada ma'rifah, ada ilmu, ada pengalaman, ada bimbingan, ada panduan, ada pencerahan daripada agama dan juga daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dengan tanaman yang ditanam, dimakan buahnya oleh manusia, dimakan sama jin, dimakan sama burung, dimakan oleh makhluk mana saja. Kalau sampai dicuri oleh seorang pencuri pun, tetap kita akan mendapatkan pahala sedekah daripada tanaman yang kita tanam. Jadi kalau nanti dengan kita ada dusun, jangan malas tuh kita tanam durian kah, mangga kah, manis kah. Kenapa? Dengan kita hubungkan dengan tanaman, sebab makrifat akan membawa kita ke sana. Kita sebagai khalifatullah fi ardih, kalau kita menjadi khalifah Allah atas permukaan bumi, maka harus dengan kita mampu untuk menggarap, untuk memanfaatkan dengan bimbingan irfan, makrifah daripada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan dunia dengan segala isi-isinya itu dapat kita akhiratkan, dapat kita jadikan sebagai asbab kebaikan, wasilah untuk kita mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Aban Lais, hei kamu singa, untuk apa? Ngapain kalau dengan bahasa Betawinya? Ngapain lo duduk di sini? Buat apa awak duduk di sini? Carilah tempat lain. Izhab, cari rezeki di tempat yang selain daripada ini. Kalau kamu ada arahan daripada Allah Jalla Jalaluh, silakan kamu duduk. Kalau tidak ada, iltamis rizkan fi ghairi hadil makan, fi ghairi hadal makan. Kalau seandainya tidak ada, cari tempat, cari makan selain daripada tempat ini. Singa ikut arahan. Limadha? Li'annahu khafallah.
Sebab yang mengarahkan tadi itu orang yang takut kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tidak akan sampai kita kepada dunia ma'rifah, tidak akan sampai kepada dunia khauf, tidak akan sampai kepada dunia al-khasyah tadallul inkisar di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Kalau pada itu kita ada kunci apa yang kita nak buka daripada sejumlah sekian yang terkunci, kita buka pintu makrifah terlebih dahulu. Apa dia makrifah? Mengenal Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, kita tak tahu ni mata memandang untuk apa, untuk tengok benda lok-lak kah, untuk dengan pandangan sinis kah, untuk kita pandang benda haram kah, ni telinga juga untuk apa? Apakah untuk kita mendengar music, apakah untuk kita mendengar lagu persembahan daripada K-pop, apakah untuk kita mendengar daripada X apa saja, atau dengan lagu dan juga dengan yang seumpamanya. Untuk apa pula mulut? Apakah untuk mencarut, apakah untuk mencerca, apakah untuk berdusta, apakah untuk menipu? Alhamdulillah, makrifat itulah sebagai penyokong dalam kehidupan kita, sehingga dengan kita menjadi manusia yang mahbub, yang dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Hanya kepada Allah kita takut. Orang yang hanya takut kepada Allah, segala-galanya akan takut dan patuh taat kepadanya. 15 menit sudah habis. Nah, 15 menit kan? Hah, cukup lah. Oh, oke. Apa lagi yang nak ceritakan dengan Miftahul Irfan di sini? Daripada Miftahul Irfan nanti diajak berkunjung lagi kepada Darus Sa'adah, Darul Rahmah. Jadi Miftah dulu. Jadi tadi kawan-kawan tanya, kita ke Miftah dulu atau ke Dar dulu? Saya katakan kita kena ke Miftah dulu lah, sebab kalau tak ada kunci macam mana kita masuk Dar? Dar tadinya rumah, gudang rahmat. Bagaimana kita boleh masuk gudang rahmat kalau kita tak ada kuncinya? Kuncinya ada di mana? Ada di sini lah. Nah, di sini kunci makrifat, kunci ilmu, kunci kebenaran, kunci maghfirah. Maka supaya dengan kita dapat memanfaatkan, menggunakan facility nikmat yang Allah berikan kepada kita secara khusus dengan anggota tubuh kita masing-masing. Ini yang terpenting, otak yang ada di kepala, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancang, apa saja yang kita cadangkan, apa saja yang kita harapkan. Jangan sampai tadi di Masjid Simpang 4, jangan sampai kita salah menyimpang. Pastikan jalan yang kita tuju, kalau kita kona kanan kiri pun, itu kita pastikan jalan yang akan membawa kita kepada ridha Allah, jalan yang akan membawa kita ke dalam surga yang abadi. Taat kepada Allah Jalla Jalaluhu, semuanya akan taat kepadamu. Takut kepada dunia, sehingga dengan kita ketakutan daripada segala-galanya. Min Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu amiril mu'minin, daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu amir kepada kaum muslimin, ila Nil Misra, kepada sungai Nil yang ada di Mesir. In kunta tajri bi iradatik fala hajata lana bik, wa in kunta tajri bi iradati la fajri bi bismillahirrahmanirrahim. Pernah dengar cerita tu? Laporan daripada gubernur Mesir yang bernama Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Satu budaya Mesir yang disebut dengan Idul Jala. Idul Jala nya hari lebaran, Al-Jala. Idul Jala adalah satu perayaan upacara untuk mengalirkan, untuk memasangkan, untuk mengalirkan, untuk memasangkan agar dengan air Nil itu bertambah pasang, bertambah naik dan juga mengalir. Itu tidak akan berlaku kecuali setelah mereka mengadakan hari perayaan Idul Jala, yang pada masa Idul Jala itu akan diseleksi beberapa orang perempuan cantik sungguh, yang tercantik, didandan, disolek, dihias, kemudian baru mereka campakkan ke dalam sungai Nil. Tidak diceritakan apakah sampai mati atau juga sampai lemas atau seperti apa. Maka dengan budaya ritual yang semacam itu tadi itu, sungai Nil akan pasang, airnya akan mengalir. Itu dilaporkan kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kata Sayyidina Umar, itu satu perkara mungkar, itu budaya syirik, itu budaya karut marut, itu budaya harus kita lenyapkan. Kita telah mendapatkan bimbingan irfan, bimbingan ilmu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sayyidina Umar hantar surat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada sungai Nil di Mesir. Kalau kita di sini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada balik pulau terbalik. Kesian kalian duduk di sini, Allah, pulaunya terbalik, astagfirullahaladzim. Carilah pulau yang tak terbalik, pulau yang senang duduknya aman. Kalau pulau terbalik terancamlah keselamatan kita. Khair daripada Sayyidina Umar Amirin Mukminin kepada sungai Nil Mesir, kalau kamu mengalir ikut suka kamu, kami tidak berhajat dengan kamu, tapi kalau kamu mengalir dengan izin Allah, mengalirlah kamu dengan bismillah. Begitu isi suratnya. Surat tadi itu langsung dicampakkan ke dalam sungai Nil secara seketika. Semuanya menceritakan air itu naik dalam beberapa hasta pada malam hari itu. Ini sampai pada tahap itu dengan orang yang arif billah, bukannya setakat memerintah sesama manusia, tapi juga perintahnya kepada seumpama singa, kepada seumpama sungai, kepada makhluk-makhluk Allah lainnya, bahkan daripada mereka siap khidmat kepada orang-orang al-arifin billah. Duduk berjedar, ternyata membuat dengan pohon yang disendari tadi itu menjadi manis buahnya. Tiap tempat yang ditempati oleh orang-orang yang arif billah jalla jalaluh itu akan ada kesan keberkatannya. Dalam bahasa hadis tapi kita bersabda, tidak ada daripada seorang saleh yang berada di suatu tempat melainkan keberkatan dan juga dengan kebaikan daripada orang saleh tadi itu akan terimbas, akan mendapatkan percikan daripada kesalahannya itu dalam sejumlah tidak kurang daripada 100 rumah, 100 keluarga. Waktu kita dikejar sama waktu, jadi pesan daripada guru-guru kalian dengar dan diamalkan bagaimana yang sepatutnya. Tadi mungkin ingatan kalian harus memang segar selama-lamanya dengan 3 kali salam yang Abi ucapkan. Tadi kenapa salam sampai 3 kali? Supaya semuanya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga sejahtera, aman dan selamat dengan rahmat dan maghfirahnya. Bukan setakat aman sahaja. Kalau aman kita sudah ada Darul Aman. Kalau aman yang tidak aman itu pada waktu seseorang berada di Bukit Aman. Jadi kita nama-nama tempat memang pelik-pelik bin ajaib. Bukit Jalil, bukan benda-benda yang jalil, bukan benda-benda yang agung. Bukit Jalil, bukit orang lengah dan lalai sehingga sampai pada tahap meninggalkan salat dan kewajiban mereka. Tuh di Bukit Jalil. Sepatutnya jangan Bukit Jalil namanya, Bukit Ghaflah. Bukit lengah dan lalai. Bukit Anisyan. Kemudian pula Bukit Bintang. Sepatutnya kalau sudah sebut bintang, itu berarti gemerlapan bintang yang memberikan cahaya dan juga yang memberikan asbab kekayaan kepada kita. Tuh kira-kira berapa yang didapat oleh Selkom, Maxis dan juga dengan Digi dagil-dagilnya. Itu dapat uang banyak daripada planet dan juga daripada angkasa luar, daripada angkasa lepas. Kita bagi nama Bukit Bintang tadi itu pada tempat yang segala-galanya ada komplit lengkap di situ. Kemudian satu lorong pula namanya Lorong Haji Tayyib. Tak tahu kan? Tahu? Terkenal dekat dengan Pasar India itu. Lorong Haji Tayyib. Hai, gratis mas, pondan di situ. Jadi kalian punya tanggung jawab, bukan sekadar letak sorban di kepala saja. Pikir juga kita kena berpikir. Bukannya setakat dengan ilmu saja, tapi juga kena dengan makrifahnya. Ramai orang yang berilmu tapi tidak mendapatkan makrifah, tidak mengenal Allah Jalla Jalaluh. Kalau setakat berilmu saja, mesti ditutup. Kalau setakat ilmu saja, jarak kita renggangkan. Makrifah dengan Allah Jalla Jalaluh. Mana mungkin Allah tidak pandai mengatur kita pada waktu kita di Mesir dengan semua tanaman yang ada di sini. Allah jaga keselamatannya. Tuh berapa makanan yang diperlukan sama kelapa, tuh yang diperlukan sama sawit, itu yang diperlukan sama rumput, yang diperlukan sama bunga, yang diperlukan oleh ikan di laut, yang diperlukan oleh semua makhluk yang berada di dalam perut bumi. Keperluan yang diperlukan, aku ciptakan kekayaan daripada perut bumi. Nabi kita bersabda, "Utitu mafatihal ardi." Allah telah menganugerahkan kepadaku
pintu-pintu atau kunci-kunci kekayaan yang ada di dalam perut bumi. Nabi kita bercakap seperti itu apa? Merepekkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, mafatihul ardi, kunci-kunci kekayaan yang ada di dalam perut bumi. Di saat pada waktu teknologinya seperti apa, jangankan berbicara tentang teknologi canggih, jangankan berbicara tentang tamadun dan juga dengan kemodernannya, untuk pakaian saja tidak cukup, untuk keperluan sehari-hari saja tidak terpenuhi. Tapi Nabi kita bercakap seperti itu. Lihatkah kalian agar bagaimana ikan dalam jutaan macam jenis ikan itu dapat hidup di dalam air laut, agar bagaimana dengan tanaman tertata rapi tumbuh dengan memberikan manfaat kepada manusia dan juga kepada segenap makhluk, agar macam mana kalian dapat memanfaatkan itu dengan planet-planet, baik itu dengan bulan dan juga dengan mataharinya, atau juga dengan angkasa yang terbuka untuk kepentingan kehidupan kalian sehari-hari. Terus aku tak pandai untuk mengamankan kalian di dalam rumahku, sehingga sampai kau ketakutan dengan aku pakai emas 3 lapis. Musibah kalau sampai kita punya pemahaman yang seperti itu. Tidak ada tempat yang paling aman, tidak ada tempat yang paling sejahtera. Tempat yang pasti akan membawa kita ke dalam surga itu adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sebelum naik ke langit, Maha suci Allah yang telah menjalankan baginda daripada Masjidil Haram. Kalau perjalanan Isra, mukjizat yang terpenting, anugerah yang teristimewa itu bermula daripada masjid menuju Masjid Baitul Maqdis. Daripada Baitul Maqdis baru Nabi kita naik sampai ke Sidratil Muntaha. Maknanya untuk memi'rajkan hati dan perasaanmu, untuk menaikkan hati dan perasaan Anda, dunia makrifahnya, dunia khasyahnya, tadallul dan ingkisarnya itu harus dimulakan dengan iyyaka na'budu. Di mana iyyaka na'budu? Itu pada waktu kita di masjid, daripada masjid ke masjid. Maka setelah kita menyatakan iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada kau kami memohon pertolongan, kita akan mi'raj. Sebagaimana Nabi kita bermi'raj, Nabi kita bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu merupakan mi'rajnya orang yang beriman. Nah, kalau macam itu status masjid. Kalau seperti itu posisi juga fungsi daripada ibadah yang kita laksanakan, maka jangan sampai kita terlupa dengan ayat Allahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah merupakan zat yang paling menjaga, sebaik-baik zat yang menjaga dan juga yang mengamankan, dan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Jangan lupa hadis baginda, ihfazillah yahfazka, jaga agama Allah. Masuk kamu ke dalam dunia ilmu, masuk kamu ke dalam dunia ma'rifah, kamu akan berada pada dunia hakikat dan wilayah. Dengan dunia wilayah kamu akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka nasta'in, hanya kepada kau kami memohon pertolongan. Kalau kita sudah melantunkan pernyataan yang semacam itu kepada Allah, di hadapan Allah, di rumah Allah, pasti dan pasti tanamkan keyakinan Allah akan menjaga dan juga Allah akan memelihara kita, tidak hanya di dunia tapi dunia dan akhirat. Hada wabillahi taufik. Saya simpulkan dalam sepatah kata, maka mulut yang Allah bagikan kepada kita, tangan yang Allah berikan kepada kita, semua organ-organ kita jangan tidak kita manfaatkan untuk kebajikan. Kenapa jadi seperti itu? Karena kita ada akal. Akal ini yang akan memonitor, akal ini yang akan mengatur, akal ini akan mengawal perjalanan anggota tubuh, sehingga kalau tidak sampai kedua belah kaki kita melangkah ke dalam pintu surga, maka tetap saja dengan kita berupaya untuk kita membekalkan diri kita dengan amalan-amalan dan juga dengan kebajikan dunia dan akhirat yang membawa kita kepada kesudahan yang abadi insyaallah fil firdausil a'la. Ada wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
guru kita atas nasihat juga tausiah yang disampaikan oleh beliau. Semoga tausiah beliau dan juga nasihat yang diberikan kepada kita semua kita ambil sebagai satu nasihat yang sangat-sangat bernilai kepada kita semua untuk dijadikan sebagai satu pembakar semangat dalam diri kita untuk kita terus untuk mempelajari di madrasah ini, mempelajari ilmu dan juga segala apa yang disebutkan oleh beliau. Dan di tempat ini adalah tempat untuk seperti yang mana yang disebutkan oleh beliau, miftahul irfan, untuk mencapai irfan, untuk mencapai ma'rifah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang menjadi manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Jazakumullah khair, kita ucapkan kepada beliau dan juga kepada beliau yang sudi untuk datang kepada masa kita pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Dan kita harapkan juga daripada beliau, semoga pada masa-masa yang akan datang nanti juga, kalau beliau lalu belah sini, bolehlah datang bila-bila pun untuk menziarahi kami, kerana kami ini bagaikan anak-anak murid juga lah kepada Tuan Guru, insya-Allah, supaya kami sentiasa dapat manfaat daripada beliau, masya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima akan majlis kita pada pagi ini, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai asbab untuk kita semua berjaya dalam dunia dan juga akhirat, masya-Allah. Jadi insya-Allah janji sih tidak, tapi kalau hanya setakat kembali saja kita insya-Allah masih boleh datang. Tapi kalau bukitnya tenggelam, kemudian kita tak boleh datang. Kalau setakat balik pulau aja masih oke lagi. Takutnya nanti waliyadzubillah kalau sampai kepada pulau tenggelam, sama kita sampai ke situ. Jadi tidak, insya-Allah. Jazakumullah khairan, masya-Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على Waalaikumsalam.